Pemirsa, kehadiran Presiden Indonesia Prabowo Subianto di panggung Majelis Umum ke-80 PBB tahun ini itu menunjukkan adanya denyut baru politik luar negeri Indonesia. Misalnya soal sikap tegas Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Ya, jadi pemirsa, setelah 10 tahun Presiden Republik Indonesia kembali berbicara di podium PBB. Dalam konferensi solusi dua negara yang diketuai Prancis dan Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengecam semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil di Gaza, Palestina. Sekaligus menegaskan mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan, kehadiran Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari dunia. Hal itu terlihat dari banyaknya undangan yang diterima oleh delegasi Indonesia. Ada sekitar 250 undangan selama pekan pertemuan tingkat tinggi. Lalu pemirsa, bagaimana tindak lanjut konferensi solusi dua negara untuk Palestina dan apa saja kegiatan bilateral Presiden Prabowo? Kita akan bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV yang saat ini berada di marka PBB di New York, Amerika Serikat. Marcel, selamat pagi waktu Indonesia, Marcel. Jadi bisa disebutkan saat ini sudah ada pembahasan dan juga statement yang disampaikan oleh Presiden. Apakah hal ini juga membahas nantinya pertemuan-pertemuan berikutnya terkait pembahasan solusi dua negara? Betul sekali Jason, bahwa meskipun tadi sudah ada pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi perdamaian Palestina dan solusi dua negara, tetapi tidak berakhir di situ karena dalam berbagai pertemuan lanjutan, misalnya pertemuan bilateral yang tadi juga diikuti oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Raja Yordania Abdullah II dan juga pertemuan bilateral bersama dengan Sekjen PBB Antonio Guterres, ini juga tetap membahas soal komitmen untuk mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Kalau kita melihat apa yang menjadi perbincangan atau pembahasan dalam pertemuan bilateral tadi, misalnya bersama dengan Yordania, dari pihak Indonesia tentu menyampaikan apa yang jadi komitmen dari pembahasan two-state solution, sementara dari pihak Yordania ini menggambarkan bagaimana respons dari negara-negara di Timur Tengah dengan adanya dinamika di dunia saat ini dengan bertambahnya jumlah negara yang mengakui kemerdekaan Palestina. Apakah ini akan menjadi suatu hal yang menandakan semakin atau menjadi tanda positif untuk bisa mengakhiri setidaknya perang yang sudah terjadi selama hampir 2 tahun sejak 7 Oktober 2023 silam. Dan tadi juga kami sempat menanyakan kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono, apakah pembahasan antara Indonesia dan Yordania dalam pertemuan bilateral tadi ini sudah sampai ke ranah teknis. Misalnya, kalau kemudian tercapai two-state solution, apakah ini sudah ada bagaimana pandangan dari dua negara tadi soal batas-batas wilayah, kemudian soal di mana letak ibu kota Palestina maupun Israel nantinya. Akan tetapi tadi dari pihak Menlu RI menyampaikan bahwa apa yang tadi menjadi pembahasan dalam bilateral ini belum sampai sejauh itu. Akan tetapi secara prinsip antara Indonesia dan Yordania memang menjadi negara-negara yang berada di baris terdepan untuk mendukung tercapainya solusi dua negara antara Palestina dan juga Israel. Selain itu, kalau terkait dengan pertemuan bilateral Indonesia dan Sekretariat Jenderal PBB, ini tadi disampaikan bahwa Indonesia atau Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung penguatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai organisasi multilateral yang tetap dibutuhkan di dunia untuk bisa menjaga ataupun mewujudkan perdamaian. Karena kalau kita lihat di tengah isu likuiditas, krisis likuiditas ataupun isu relevansi dari PBB yang kian dipertanyakan dengan adanya konflik-konflik yang terus berkelanjutan sampai dengan sejauh ini, kelaparan, krisis iklim, krisis lingkungan, dan lain sebagainya. Ini menimbulkan ada berbagai refleksi, terutama di momen PBB yang menginjak usia 80 tahun di 2025 ini. Dan selengkapnya soal pertemuan demi pertemuan yang diikuti oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, kita akan dengarkan bersama pernyataan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Ini bukan semata-mata masalah politik, tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan yang sangat-sangat mendasar. Oleh karena itu, pengakuan dari negara-negara tersebut tadi
merupakan sesuatu langkah yang benar di mata sejarah, dan kita berharap dari pengakuan ini ada satu langkah konkret yang terbuka dalam rangka mencapai solusi dua negara tadi. Kemudian selepas memberikan pidato, Bapak Presiden juga berkesempatan untuk bertemu dengan Raja Jordan, Raja Abdullah, yang inti pembicaraannya antara lain juga mengadres isu-isu seputar solusi dua negara, disampaikan pandangan-pandangan yang saya kira sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada pidatonya, dan bagaimana juga tanggapan dari negara-negara yang ada di wilayah Timur Tengah yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak oleh situasi di Gaza ini. Kemudian Bapak Presiden juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bapak Antonio Guterres. Dalam pertemuan tersebut, beliau menyampaikan bahwa Indonesia tetap pada komitmennya untuk mendukung sistem multilateral dan tetap percaya bahwa PBB merupakan sebuah organisasi yang harus diperkuat dalam rangka menjaga perdamaian di atas dunia. Oleh karena itu, Bapak Presiden juga menyampaikan ulang komitmen Indonesia untuk tetap mendukung upaya-upaya perkuatan PBB, kemudian menyampaikan juga dukungan dan support kepada PBB dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya, dan termasuk juga dalam kaitannya dengan situasi yang ada di Gaza. Jika perdamaian dan gencatan senjata tercapai, Indonesia menyampaikan kehendak dan dukungannya dalam rangka mengirimkan pasukan perdamaian di sana. Kita akan lihat beberapa saat ke depan proses-proses yang akan terjadi selepas dari konferensi ini. Dan besok Pak Presiden akan juga memberikan statement nasional di hadapan debat sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, dan selain apa yang sudah berlangsung pada hari ini, kita juga akan menantikan bahwa esok hari 23 September 2025 akan ada salah satu acara inti yang memang sangat dinantikan adalah General Debate atau sesi debat umum, tempat di mana para pemimpin negara ini akan menyampaikan sikap mereka secara nasional di panggung PBB. Misalnya untuk Presiden Prabowo Subianto yang akan berbicara di urutan ketiga setelah Presiden Brazil dan Presiden Amerika Serikat. Dan kalau secara waktu Indonesia ini Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mulai berpidato pukul 21.30 waktu Indonesia Barat selama kurang lebih 15 menit. Dan juga yang sampai dengan saat ini memang sudah beredar informasinya adalah adanya rencana pertemuan multilateral antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menurut juru bicara Gedung Putih ini telah mengundang ada beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti salah satunya adalah Indonesia. Nah, kita masih menantikan konfirmasi dari pihak istana apakah kemudian Presiden Prabowo Subianto juga akan turut menghadiri pertemuan tersebut yang kemungkinan besar akan digelar di New York. Demikian Valen dan Jason, kembali ke studio. Oke, Marcelina Tumundo, terima kasih untuk informasi terkini langsung dari New York, Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.